Katanya alat ini bisa digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan DC. Apakah bisa? Mari kita buktikan. Hapus dulu. Ups. Oke, kembali lagi di Jagat Elektro, channel yang membahas tentang dunia elektronika mulai dari hal yang paling dasar ke hal yang paling sulit. Oke, alat ini adalah auto buck boost converter. Jadi alat ini mampu menurunkan dan menaikkan tegangan DC dalam satu alat seperti ini. Alat ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama adalah dua fungsi alat. Artinya dia bisa menaikkan dan menurunkan tegangan DC. Yang kedua, dia bisa menaikkan tegangan input DC. Yang ketiga, dia bisa menurunkan tegangan input DC. Yang keempat, tegangan yang sudah kita naikkan atau kita turunkan tadi akan stabil meskipun input dari tegangan ini tidak stabil. Artinya tegangan inputnya naik turun dan di sini akan tetap stabil. Kemudian untuk spesifikasi dari alat ini tegangan inputnya 3,8 volt sampai 32 volt. Untuk tegangan outputnya 1,25 volt sampai 35 volt. Seperti tadi, tegangan ini akan stabil meskipun inputnya tidak stabil. Kemudian untuk arus input maksimal 3 ampere dan recommended 2,5 ampere. Untuk low output ripple sebesar 50 mV. Nah, catatan untuk pemakaian jangka panjang disarankan menggunakan arus 2,5 ampere. Beban output lebih dari 10 watt direkomendasikan untuk menggunakan heatsink. Oke, saatnya alat ini kita coba. Berdasarkan spesifikasi tadi akan kita buktikan alat ini memang benar bisa menaikkan dan menurunkan tegangan DC atau sekedar gimmick belaka. Nah, kita akan coba menggunakan avometer analog dan juga avometer digital. Tetapi sebelum saya lanjutkan, bagi kalian yang masih belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel Jagat Elektro ini, karena di channel ini akan banyak sekali kita bahas tentang dunia elektronika, mulai dari hal-hal yang termudah sampai hal yang tersulit. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia elektronika. Oke, sebelum kita coba, tetapi di sini mau saya beritahu dulu untuk mengaturnya. Kita gunakan obeng minus yang kecil seperti ini. Kita atur pada variabel resistor yang ini, yang multi turn yang ini, yang biru. Kalau kalian ingin mengetahui variabel resistor itu apa, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas. Nah, untuk penempatan input dan outputnya di sini tuh sudah ada tandanya ya. Yang ini IN plus, IN minus itu input polaritas positif, dan yang polaritas negatif untuk output plus, output minus itu juga sudah ada tandanya, output polaritas positif, output polaritas negatif. Jadi jangan sampai kebalik untuk menempatkan polaritas atau menempatkan input outputnya, karena nanti akan merusak alat ini. Oke, jadi di sini untuk pengukuran inputnya kita gunakan avometer analog. Yang ini avometer analog kita gunakan untuk mengukur inputnya. Kalau kalian ingin mengetahui lebih jauh tentang avometer analog itu kegunaannya seperti apa saja, kalian bisa klik link video yang ada di pojok kanan atas ini. Begitu juga untuk tegangan outputnya. Tegangan outputnya ini kita ukur menggunakan avometer digital. Kalau kalian ingin mengetahui juga tentang lebih jauh apa itu avometer digital, kalian bisa klik link video yang ada di pojok kanan atas ini. Di situ sudah ada penjelasan lengkap tentang avometer digital. Di sini sudah kita hubungkan seperti ini. Jadi nanti ngukurnya enak, kita nggak perlu megangi. Saya gunakan bantuan jepit kabel buaya. Oke, yang pertama kita gunakan untuk menaikkan tegangan. Di sini kita cek dulu tegangan inputnya itu berapa. Kita cek menggunakan avometer analog. Nah, bisa kalian lihat di sini itu kan yang tengah sini itu 5 volt. Kita tahu dari mana karena itu kan kita pilih di sini pointernya yang 50. Nah, kita pilih yang ini 50 ini. Nah, di sini tepat di sini 5 volt lebih sedikit. Nah, outputnya di sini kebetulan hampir sama, yaitu 4,97 volt. Sekarang akan kita coba untuk kita atur tegangannya. Kita naikkan tegangannya, apakah alat ini memang bisa menaikkan tegangan atau tidak. Ini kita lepas dulu biar mudah.
lalu kita atur. Bisa kalian lihat itu tegangannya terus naik ya, naik sekarang sudah di 14 volt, 16 volt, 17, 18, 20, 21, 22, 23. Kita putar ke kanan untuk menaikkan tegangan, terus, dan di sini sudah mentok. Ini variabel resistor yang multitron ini masih bisa kita putar ke kanan, tetapi tegangannya sudah mentok di angka 38,86 volt. Itu untuk tegangan maksimalnya sampai di 38,85 volt. Berarti alat ini memang bisa kita gunakan untuk menaikkan tegangan dari tegangan yang cukup rendah, yaitu 5 volt ya, seperti ini, 5 volt ke 38,85 volt. Berikutnya sudah kita naikkan tegangannya, kita akan menurunkan tegangan inputnya. Di sini tegangan inputnya kita ukur dulu. Nah, di sini hampir 20 volt ya. Ini sekitar 18 volt, 18,5 volt. Kebetulan karena tadi kita naikkan, di sini dinaikkan menjadi 38,8 volt. Tegangan ini akan kita turunkan sampai ke tegangan terendahnya. Ini kita hapus dulu. Ups. Jadi itu tadi ada kecelakaan sebentar. Jadi ini kan saya pakai kabel serabut ya. Lalu salah satu kabel serabut itu nyambung ke lubang tetangganya. Jadi tadi short, tapi sudah saya perbaiki. Alhamdulillah masih bisa digunakan. Ini 38 volt. Inputnya kita cek, inputnya 20 volt ya, 20 volt, hampir 20 volt. Lalu kita atur. Nah, kita atur, kita perhatikan K3 nya ya, jangan sampai seperti tadi. Kita putar ke kiri untuk menurunkan tegangan. Bisa kita lihat titik tegangannya semakin turun. Kita putar ke kiri untuk menurunkan tegangan, turun sampai 24 volt. Bisa kalian lihat itu sekarang sudah 10 volt, lalu 9 volt, 8 volt, 7 volt, 6 volt, 5 volt, 4 volt, 3 volt, 2 volt, 1,2 volt. Ya, ini sudah mentok. Jadi tegangan minimalnya tadi 1,25 volt, untuk maksimalnya itu 38,8 volt. Oke, sekian untuk penjelasan tentang alat ini, dan seperti biasa apabila saya ada kesalahan dalam penyampaian materi atau informasi, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar dunia elektronika, karena di channel ini akan banyak sekali kita bahas tentang dunia elektronika. Oke, sekian dan terima kasih.